Halo, selamat datang dalam pembelajaran biologi. Topik hari ini jamur lendir Myxomycota dan Acrasiomycota dan jamur air Oomycota. Saya Adi Dudin Hutapea, selamat belajar. Coba perhatikan daun cabai berikut ini. Apakah penyebab daun cabai ini layu? Penyebab daun cabai ini layu diakibatkan oleh kelompok jamur Oomycota, disebut Phytophthora capsaicii. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengetahui ciri-ciri kelompok protista mirip jamur, yang kedua menentukan peran protista mirip jamur. Protista mirip jamur tidak termasuk ke dalam kingdom fungi atau jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda dengan kelompok jamur. Reproduksi jamur lendir mirip jamur, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amuba. Meskipun tidak berklorofil, struktur molekul membran sel jamur lendir mirip struktur molekul alga. Contoh dari protista mirip jamur adalah Myxomycota dan Oomycota. Protista seperti jamur, seperti inilah bentuknya. Ciri-ciri protista mirip jamur: selnya memiliki inti lebih dari satu, bersifat amoeboid yaitu Myxomycota atau berflagel untuk Oomycota, heterotrof menghasilkan spora, parasit atau pengurai. Protista mirip jamur, jamur lendir plasmodial Myxomycota. Ciri-cirinya Myxomycota hanya memiliki beberapa sifat yang dimiliki jamur, yaitu pada waktu stadium badan buah. Struktur Myxomycota disebut plasmodium. Plasmodium bergerak dengan gerakan amoeboid di atas substrat. Dapat mencerna mikroorganisme serta partikel bahan organik yang membusuk di dalam selnya. Seperti ini Fuligoseptica, kemudian Physarum polycephalum. Protista mirip jamur untuk jamur lendir plasmodial. Seperti inilah bentuk Sporangium didinium iridis. Jadi stadium generatif seperti jamur berupa tubuh buah penghasil spora. Nah, bila kondisi lingkungan tidak baik, dia akan membentuk namanya tubuh buah ini. Stadium vegetatif seperti amoeba berupa massa protoplasma seperti lendir dan dapat bergerak. Predator fagosit. Habitat di hutan basah, batang kayu yang membusuk, tanah lembab, sampah basah, kayu lapuk. Jamur lendir plasmodial memiliki siklus hidup untuk Myxomycota sebagai berikut. Nah, diawali yang pertama plasmodium makan. Kemudian plasmodium ini adalah fase yang bisa mencari makan, lalu menjadi plasmodium dewasa seperti ini. Kemudian kondisi lingkungan yang kering, dia akan membentuk namanya sporangium. Nah, sporangium dewasa akan melepaskan spora. Spora bergerminasi menjadi sel amoeboid atau sel berflagel. Nah, kemudian sel-sel amoeboid ini mengalami pembuahan atau sel-sel berflagel. Terbentuklah zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi sel amoeboid yang nantinya kembali berkumpul menjadi plasmodium. Jadi plasmodium itu adalah kumpulan dari sel-sel amoeboid dengan tidak bersekat, sehingga plasmodium itu memiliki banyak intinya. Sel-sel amoeboid akan berkumpul membentuk plasmodium. Plasmodium merupakan fase dari Myxomycota saat mencari makan. Maka plasmodium itu disusun oleh banyak inti yang tidak bersekat. Kemudian ini bentuk daripada sporangium. Dibentuk apabila kondisi lingkungan tidak baik.
maka akan terbentuklah sporangium yang akan melepaskan sporanya. Jamur lendir selular Acrasiomycota adalah jamur lendir yang memiliki sekat. Berbeda dengan Myxomycota, Myxomycota itu adalah jamur lendir yang tidak bersekat. Bentuk satu selnya merupakan individu yang mandiri. Dalam siklus hidupnya, terutama ketika masih reproduksi, jamur lendir selular memiliki tubuh buah. Tubuh buah tersebut akan menghasilkan spora yang digunakan pada saat reproduksi aseksual. Acrasiomycota merupakan individu utuh yang dipisahkan oleh membran, terutama pada saat membentuk agregat di salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Acrasiomycota merupakan organisme haploid. Jadi untuk fase mencari makan merupakan bentuk sel-sel amoeboid yang soliter. Lalu nantinya akan berkumpul menjadi agregat. Acrasiomycota memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual dan umumnya tidak memiliki fase berflagel. Contohnya jamur lendir selular adalah Dictyostelium. Siklus hidup Acrasiomycota. Jadi bisa secara aseksual maupun seksual. Nah, diawali dengan agregat, yaitu sekumpulan dari sel-sel amoeboid. Kemudian agregat ini bermigrasi. Ini bisa sampai 1 cm ini bisa bergerak. Kemudian membentuk tubuh buah. Nah, kemudian tubuh buah ini akan melepaskan spora, kemudian bergerminasi menjadi sel-sel amoeboid secara aseksual. Nah, kalau secara seksual, sel-sel amoeboid mengalami pembuahan, terbentuk zigot, dan zigot bergerminasi menjadi sel amoeboid kembali. Jamur air Oomycota. Ciri-cirinya, Oomycota memiliki banyak kemiripan dengan jamur, yaitu memiliki tubuh buah miselium yang tumbuh di atas materi organik, bersifat heterotrofik baik secara parasit maupun saprofit. Hifa memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan tidak mempunyai septa senositik, merupakan pengurai. Umumnya hidup bebas, mendapatkan makanan dari tumbuhan di kolam, danau, dan aliran air. Reproduksi ada dua, secara seksual dan aseksual. Secara seksual, di mana gamet jantan akan menjadi antheridium dan gamet betina akan menjadi ogonium. Kemudian terjadi pembuahan, terbentuk zigot, diploid. Nah, secara aseksual, sporangium menjadi spora berflagel, yaitu zoospora menjadi hifa baru. Oke. Nah, zigotnya disebut juga dengan nama oospora. Contoh jamur ini adalah parasit pada organisme akuatik seperti Saprolegnia, hidup pada tubuh ikan. Kemudian patogen pada tanaman, misalnya Phytophthora infestan pada parasit pada kentang. Nah, seperti ini contohnya Saprolegnia pada tubuh ikan. Nah, kemudian ini adalah untuk buah dan daun kentang yang terserang Phytophthora infestan. Siklus hidup Oomycota dapat kita lihat di mana miselium ini nantinya akan memiliki oogonium dan antheridium. Kemudian terjadi fertilisasi, terbentuklah zigot yaitu oospora, nanti akan berkembang menjadi hifa, hifa kemudian menjadi miselium. Oke. Nah, kemudian dengan membentuk zoospora yaitu spora yang berflagel akan membentuk miselium kembali. Berikut ini adalah yang dibentuk. Jadi hifa akan membentuk namanya zoospora, merupakan spora yang berflagel mampu bergerak, kemudian dia akan tumbuh kembali membentuk hifa, dan hifa kembali akan membentuk miselium.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Salam sehat. Terima kasih.